Sampai detik ini, saya masih menebak-nebak bagaimana bunyi. Saya Surya, saya Tuli, dan inilah cerita saya. Saya lahir dalam keadaan tidak bisa mendengar dan bicara, seperti orang kebanyakan. Tapi sejak kecil sampai saya lulus di bangku sekolah dasar, saya sekolah di sekolah luar biasa. Dan saya terbiasa dengan keadaan itu. Hidup saya saat itu terasa baik-baik saja. Namun seketika hidup saya berubah saat saya masuk SMP, tepatnya di hari pertama masa orientasi sekolah. Semua hal yang sebelumnya baik-baik saja menjadi tidak karuan. Pengalaman yang masih saya ingat dan untuk pertama kalinya membuat saya merasa asing saat itu adalah ketika awal bertemu dengan teman-teman saya. Mereka menanyakan alat apa yang saya pakai di telinga saya. Di sekolah umum, untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman dan mengerti apa yang diajarkan oleh guru, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi. Tapi saat itu, saya tidak mampu. Saya memaksakan diri untuk sama seperti orang yang bisa mendengar. Saya memaksakan diri untuk sama seperti orang kebanyakan menjadi orang lain. Semakin lama saya berusaha untuk menjadi sama seperti orang yang bisa mendengar dan bisa bicara, semakin itu pula saya merasa hidup saya semakin sulit. Hampir setiap saya bicara dengan teman saya, kami seringkali salah paham, tidak nyambung. Karena saya tidak tahu apa yang teman saya bicarakan, begitu juga sebaliknya. Memaksakan diri untuk menjadi bukan diri saya sendiri, menjerumuskan saya, benar-benar kehilangan frekuensi dengan teman-teman di sekitar saya. Saya berkali-kali frustasi dan meminta kepada orang tua saya untuk kembali ke sekolah yang lama. Tapi saat itu mama saya bilang tidak. Mungkin ini hikmahnya. Sekolah di sekolah umum inilah yang membuat saya akhirnya mempelajari agama. Sebelumnya sekolah saya adalah sekolah Katolik. Jadi baru saat SMP saya mulai belajar agama dan belajar Quran. Seminggu 2 kali saya belajar agama. Beda dengan teman-teman lain yang sudah belajar agama terlebih dahulu. Saya belajar pelan-pelan. Saya banyak kebingungan. Karena sedikit sekali akses untuk saya bisa belajar agama. Saya yang waktu SD merasa segala hal baik-baik saja, tapi ternyata ketika bertambah usia, saya justru dihadapkan dengan kenyataan bahwa kondisi saya memang ada di luar dari yang kebanyakan orang-orang mengerti. Kemudian saya pikir, dengan berusaha sama menjadi seperti orang-orang pada umumnya, akan memudahkan saya untuk bisa beradaptasi. Ternyata saya salah. Apalagi setelah saya masuk organisasi Tuli, saya bicara banyak dengan teman-teman Tuli yang sudah dewasa dan bertanya tentang sholat. Mereka bilang mereka sholat, tapi tidak tahu bacaannya dan tidak tahu doa-doanya. Karena teman-teman Tuli tidak punya aksesnya. Saya tahu bahwa apa yang saya alami ini tidak akan bisa sembuh. Kami yang Tuli memang terlahir dengan keadaan tidak bisa mendengar. Setelah juga saya belajar agama, apalagi membaca ayat kedua surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin, saya merasa semua itu Allah yang kasih. Jadi kalau Allah mau ambil, ya sudah, ikhlaskan saja. Semua memang milik Allah. Jadi apa yang saya punya sekarang, memang itu saja yang dititipkan Allah kepada saya. Saya harus menerimanya, memperbanyak syukur atas segala nikmatnya.
Kalau misalkan saya minta ke Allah supaya saya bisa mendengar, itu kan berarti saya memaksa Allah untuk mendapatkan pendengaran yang sudah diambil olehnya, yang memang jelas-jelas miliknya, sama sekali bukan milik saya. Itu kan gak baik. Jadi saya serahkan saja semua kepada Allah, karena kembali lagi bahwa pada hakikatnya hidup di dunia ini kita memang tidak memiliki apa-apa. Saya pikir saya punya cara lain untuk bisa mendengar. Saya belajar bahasa isyarat, saya mulai memahami teks bahasa Indonesia. Ketika saya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, saya ingat ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Surat Al-Fatihah ayat 2 ini mengingatkan saya untuk terus bersyukur. Tidak hanya itu, ketika lagi musibah atau berada di posisi sulit, saya tetap bersyukur dengan menyebut Alhamdulillah. Dan tanpa disadari, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ada jalan lain dari posisi kita yang sulit ini. Secara personal, kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin ini powerful sekali. Karena ketika pemikiran dan hati terasa berat, segala gelisah atau perasaan yang tidak enak, maka saat itulah segalanya saya pusatkan kepada kalimat Alhamdulillah. Kemudian timbullah pemikiran positif dan perasaan yakin bahwa akan selalu ada jalan yang lebih baik. Dengan benar-benar meyakini kalimat saat mengucapkan Alhamdulillah, maka bagi saya itu sudah cukup meringankan segala beban di hati. Hal yang membuat saya terus bersyukur adalah ketika saya menyadari bahwa apa yang saya dapatkan selama ini lebih baik daripada apa yang banyak teman-teman tuli di luar sana tidak dapatkan, khususnya di luar Jawa. Alhamdulillah, saya bisa mendapatkan kasih sayang orang tua dan keluarga, sedangkan mereka banyak yang ditelantarkan. Saya masih bisa berkomunikasi dengan orang lain, sedangkan mereka kesulitan untuk mengekspresikan banyak hal karena literasi mereka masih di bawah rata-rata. Jadi saya terus bersyukur walaupun saya sempat down sesaat. Namun pada akhirnya saya sadar, dan sekarang saya ingin terus membagi rasa syukur saya ini dengan memperjuangkan hak-hak teman-teman saya yang lain agar teman-teman tuli lainnya juga bisa mendapatkan hal-hal baik yang telah saya rasakan dan dapatkan. Kalau seandainya hari ini Allah kasih pilihan kepada saya, apakah saya ingin punya pendengaran atau tidak? Kalau boleh dan tidak dosa, saya akan memilih untuk tetap menjadi tuli. Karena kalau saya selama ini tidak tuli, mungkin saya tidak akan seperti ini. Saya tidak akan sekuat ini sekarang. Jadi setelah segala hal yang terjadi pada diri saya, apalagi yang bisa saya sampaikan selain ayat Allah dalam surat pembukaan pada kitabnya? Jelaslah, hanya Alhamdulillahirrabbilalamin. Lagi pula, tuli memang tidak bisa mendengar melalui telinga, tapi kami tetap bisa mendengar dengan berbagai cara lainnya. Dan bagaimanapun juga, secara keseluruhan, kita semua selalu bisa mendengar melalui hati.